Papa, ini rumah Capa. Gede banget, cicit Faira, saat tiba di kediaman Oma Hayati. Ini, nenek buyutnya Faira. Kamu harus bertemu dengannya. Nenek buyut sangat ingin bertemu sama Fei katanya, sahut Hanafi, membawa putrinya itu dalam gendongannya, menuju ke rumah besar itu. Suara sepatu Hanafi yang bertemu dengan Ubin, menggema ke segala penjuru. Dan kedatangannya itu, sudah sampai di telinga Oma Haya, dari para asisten yang berjaga di rumah besar itu. Bawa kemari cucu buyutku, Han, ujar Oma Hayati, yang berjalan dengan hati-hati, dibantu putri menuruni anak tangga. Oma bisa pindah ke kamar bawah saja gak sih? Protes Hanafi kesal sekali, melihat sang nenek yang datang dari lantai atas. Cerewet kamu. Kemarikan cucu buyutku, sahut Oma Hayati tak menggubris Hanafi. Oma hati-hati, peringat Hanafi, khawatir sekali dengan sang nenek. Papa, Tita pelnah tetemu kok. Faira menatap Oma Faira dengan serius. Ah, anakmu memang pintar, Han. Dia ingat sama Oma, sahut Oma Hanafi senang sekali. Nenek, Yan. Di rumah Om Abitan? Tanya Faira, masih dengan tatapan seriusnya. Iya, sayang. Sini, sama Oma, jawab Oma Hayati, meraih jemari kecil Faira untuk ia gandeng. Put, ambil mainan yang kemarin itu ke sini, titahnya ke putri. Siap, Oma, sahut putri cepat. Perempuan itu kemudian membawa Oma Hayati ke tempat yang lebih nyaman. Diikuti Faira yang masih terus memindai seisi ruangan besar itu. Tatapannya terlihat takjub, melihat rumah yang lebih mewah lagi dari rumah milik papanya. Oma, ini itana apa lumah, cih? Puna papa lumahna udah tayak itana. Puna Oma lebih bikel lagi. Fei juga, celote bocah kecil itu berjalan santai, beriringan dengan langkah Oma Hayati dan tongkatnya yang mengetuk ubin dengan suara yang khas. Ajak mama tinggal di sini, sayang. Ini buat kamu nantinya, sahut Oma Hayati, didengar santai. Oma, mana Faira ngerti masalah seperti itu sih, protes Hanafi, cemberut. Biar saja. Anak-anak kalau suka yang harus dipancing, Han. Gimana sih kamu itu? Sungut Oma Hayati melirik tajam sang cucu. Ada hal penting yang aku mau bicarakan sama Oma. Dan ini tentang Arini, ujar Hanafi, menggendong Faira kembali, sebab tak sabaran dan memang ia suka menggendong bocah itu. Bicara saja, nanti tapi, tunggu putri datang dulu. Mereka sampai di ruang tengah yang begitu luas. Ruang tengah rumah itu seperti sebuah aula megah dalam istana, memancarkan kemewahan yang tiada tanding. Langit-langitnya sangat tinggi, dihiasi ornamen klasik berupa ukiran emas dan mural seni yang menggambarkan pemandangan surgawi. Sebuah lampu gantung kristal besar menggantung megah di tengah ruangan, memantulkan cahaya seperti berlian yang berkilauan, menerangi setiap sudut dengan anggun. Lantainya dilapisi marmer putih dengan pola emas yang halus, terasa dingin namun penuh kehangatan estetika. Karpet Persia yang mahal membentang di tengah ruangan, memberikan sentuhan lembut pada suasana mewahnya. Di setiap sisi ruangan, terdapat pilar-pilar besar berwarna krem dengan detail ukiran yang rumit, seolah mendukung keagungan ruangan. Wow, lumahna bikel cekali, gumam Faira lirih, menatap takjub setiap sudut ruangan itu. Besok, bawa mama ke sini sayang, ya. Oma senang sekali, kalau kalian mau tinggal di sini sama Oma, sahut Oma Hayati, dengan bahasa yang begitu lembut. Ayo, kita duduk di sana, tunjuk Oma Hayati ke sofa. Sofa-sofa besar berlapis kain beludru berwarna merah marun dipadu dengan bantal-bantal sutra emas tertata rapi di area tempat duduk. Meja tengah dari kaca dengan kaki berlapis emas terukir sempurna diletakkan di antara sofa,
dihiasi vas bunga segar yang wangi dan patung kecil yang artistik. "Sini sayang, Papa bantu," ujar Hanafi membantu Faira untuk naik. Fei Bika cendili, "Papa," tolak Faira, menyingkirkan tangan sang ayah. Gadis itu naik menggunakan perutnya, lalu duduk di atas sofa. Ia melepaskan sepatunya, dan membiarkan berada di bawah kursi, di atas lantai. Dan gadis kecil itu berdiri, lalu melompat di atas sofa. "Fei, hati-hati sayang," pekik Hanafi kaget bukan main. "Ye, Kofana empuk, ye." Gadis kecil itu jingkrak-jingkrak di sana tanpa sungkan sama sekali. "Biarkan saja, Han. Jagain saja, jangan sampai lengah," sahut Oma Hayati, yang tak jauh dari mereka. "Ngeri Oma," jawab Hanafi, "jujur. Kamu juga dulu begitu. Sangkamu tidak? Mamamu sampai hampir jantungan, kalau ngomongin kamu. Bisa, dari atas, duduk di tepian pagar tangga. Melorot ke bawah begitu saja," sahut Oma Hayati, mengingatkan kelakuan Hanafi kecil dulu. "Ah, Oma. Mana Han ngerti," sahut Hanafi terkekeh geli sendiri. "Pernah jatuh, sampai bocor kepala kamu. Mamamu sudah nangis-nangis, lihat keadaan kamu. Untung selamat," ucap Oma lagi. "Sudah dong Oma. Ini gimana? Arini gak kasih izin aku ketemu dia. Maksudnya, datang ke rumahnya." Hanafi langsung ke pokok masalah yang sedang menghimpitnya saat ini. Kenapa bisa sampai seperti itu? Apa yang terjadi? Abimanyu lagi? Ya, salah satunya. Sialan memang itu anak, sahut Hanafi kembali kesal. "Oma, ini mainannya," ujar Putri, dengan 2 bak besar berisi mainan. Mendengar kata mainan, Faira langsung menoleh dan menyentuh bahu sang ayah. "Ayo turun, itu mainan kamu, dibelikan sama Oma Buyut, sayang," ujar Hanafi kemudian. "Ye, mainan," seru gadis kecil itu, lalu kembali turun menggunakan perutnya merosot perlahan. Putri senang sekali, mengajak mainan Faira. Sementara Faira bermain bersama Putri, Hanafi berbincang dengan sang nenek. Oma melihatnya, Arini tidak betul-betul menyukai Abimanyu, terka sang nenek dengan mata menyipit. Arini sudah mengakui hal itu. Tapi, untuk mempertimbangkan rujuk denganku, dia juga tidak bisa menjawabnya. Menurutnya, semuanya terlalu tiba-tiba, Oma. Jadi, aku harus gimana sekarang? Rumah mewah itu tiba-tiba ramai dengan suara tawa anak kecil. Padahal, hanya ada Faira di sana. Tapi, energinya gadis kecil itu cukup membuat suasana menjadi begitu ramai. Beberapa asisten ikut bergabung, demi bermain bersama Faira. "Tate, itu apa Cih?" tanya Faira. Kelukisan besar yang ada di dinding ruangan itu. Dinding-dinding yang dihiasi lukisan besar bergaya klasik dalam bingkai emas yang tebal, menggambarkan lanskap pedesaan atau adegan mitologi. Jendela-jendela besar dengan tirai berlapis kain sutra berwarna keemasan memungkinkan cahaya matahari masuk, menciptakan kilauan hangat di atas permukaan marmer. Sudut-sudut ruangan dihiasi dengan lampu berdiri berbentuk lentera antik dan meja-meja kecil tempat vas porselen, jam kuno, atau buku-buku tua yang tertata rapi. Semua ini menghadirkan suasana yang tidak hanya mewah tetapi juga berkelas, mencerminkan status dan selera tinggi pemilik rumah. "Lukisan, sayang," sahut Putri, lalu menjelaskan ini dan itu. Faira terus bertanya ini dan itu. Sampai kewalahan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan bocah itu. Tapi, sebab menggemaskan, mereka tetap saja meladeninya. Sementara Hanafi, "Apapun itu, aku akan terus berjuang, Oma." Kemarin, asisten Arini bilang, "Gak suka kalau aku itu keras.
Maksudnya gimana Oma? Tanya itu belum dijawab. Tapi panggilan interkom terdengar. Putri segera berdiri untuk memeriksa. Oma, nenek lampir itu datang lagi, ujarnya kemudian. Apa maksud kamu? Tanya Oma Haya mengernyit. Yang beberapa hari yang lalu datang itu loh, Oma. Oh, Hanin maksud kamu. Terka Oma kemudian. Iya. Mau diterima tidak, Oma? Udah maksa-maksa di luar katanya. Di luar, di gerbang rumah besar itu. Pak, bukain dulu. Calon suami gue mumpung ada di dalam. Kami perlu bicara, bujuknya ke penjaga gerbang. Padahal, itu hanya penjaga, dan tidak bisa membukanya sembarangan. Karena semua sudah dikunci menggunakan sistem dari dalam ruangan. Hanin mencebik kesal, sebab terus ditolak. Gak bisa, Mbak. Harus menunggu instruksi dari Oma dulu, sahutnya tak peduli. Hanafi. Buka Han. Teriak Hanin dengan suara lantang. Penjaga gerbang sampai tutup telinga, saking kencangnya suara Hanin. Membuat pekak telinga yang mendengar. Lalu Hanafi, yang mendengar laporan kalau Hanin mendatangi sang nenek. Akhirnya memutuskan untuk menemui Hanin langsung. Ia berpamitan dengan Faira, untuk keluar sebentar. Han, bukain dong. Kangen banget tahu, rengek Hanin, senang melihat Hanafi yang keluar untuk menyambutnya. Jeglek. Suara kunci terbuka otomatis. Baru penjaga gerbang membuka secara manual, sebab Hanafi yang memerintahkannya. Wajah dingin Hanafi kembali terpasang. Ia tak berekspresi manis sama sekali ke Hanin. Dan begitu pintu gerbang terbuka, Hanin langsung memburu, untuk memeluk tubuh Hanafi. Sayangnya, Hanafi langsung menghindar, yang membuat perempuan itu terhuyung ke depan. Lalu tersungkur ke lantai paving di belakang Hanafi. Penjaga dan beberapa asisten rumah besar itu, melihatnya dengan nyata. Dan mereka langsung terbahak, meski sembunyi-sembunyi. Dan yang tak bisa menahannya adalah penjaga gerbang. Ia benar-benar terpingkal-pingkal melihat hal itu terjadi pada Hanin. Diam! Bentak Hanin, ke penjaga gerbang. Lelaki parubaya itu sontak membungkam mulutnya menggunakan telapak tangannya. Lalu beralih pandangan, agar bisa menghentikan tawanya. Sementara Hanafi, hanya menatap Hanin dengan tatapan datar dan dingin. Han, tolongin, regek Hanin dengan manja. Sayangnya, Hanafi masih juga menyimpan kedua telapak tangannya ke kedua kantong celananya. Lalu mengayunkan langkahnya, melewati Hanin begitu saja. Membuat gadis itu mencebik kesal. Dan berusaha bangkit dan berdiri sendiri. Ia segera mengejar langkah Hanafi, ke halaman samping rumah besar itu. Hanafi berdiri di tepian kolam hias, dan menatap ikan warna-warni yang menari dengan begitu indahnya di dalam air. Lalu meraih tempat pakan ikan itu, dan mengeluarkan isinya sedikit. Hanin menengadahkan tangannya, meminta jatahnya. Hanafi menyerahkan bungkusnya ke telapak tangan Hanin. Enggan, menuangkannya. Ish, lo kenapa sih, Han? Cebik Hanin kesal sekali. Gue yang seharusnya tanya ke elo. Ada urusan apa lagi lo nemuin gue? Hubungan kita sudah berakhir, Nin, sahut Hanafi, seraya melemparkan pakan ikan itu ke tengah kolam. No, belum semuanya, Han. Kita harus bertahan sedikit lagi. Gue mohon, jangan umumkan dulu semuanya, jawab Hanin yang melakukan hal yang seperti Hanafi, memberikan pakan ke ikan-ikan di kolam. Gak usah banyak drama, Nin. Gue tahu apa maksud dari semuanya. Lo mau, gue bongkar semua masalah lo ke publik. Kecam Hanafi, dengan serius, mencuci tangannya ke keran yang tak jauh dari tempat itu. Apa sih, Han? Lo ngancem gue? Bukan, hanya memperingatkan saja. Jangan lupa,
Rekam jejak digital mungkin bisa mengelabui jutaan pasang mata yang melihat Elo di layar kaca mereka. Tapi gue punya rekam jejak yang jelas tentang semua yang lo punya. Termasuk orang tua lo, bisa gue putar balikkan keadaannya. Hanya dengan satu kedipan mata. Jadi, jangan mempersulit keadaan, ucap Hanafi kemudian, menatap dingin Hanin, yang juga sedang menatapnya lekat dan sangat serius. Maksud lo apa, Han? Lo ngomongin apa sih? Gue gak ngerti, sahut Hanin, tampak marah dan kesal. Hotel Marvin, Four Seasons Resort, Villa Puncak, lalu. Sesi akhir pemotretan di. Apa maksud lo Han? Sergah Hanin cepat, dengan napas yang tercekat di tenggorokan. Matanya membulat, dengan dada yang naik turun. Tangannya terkepal, menatap tajam Hanafi. Sementara Hanafi hanya tersenyum simpul, menatap dingin Hanin. Perlu, gue kirim bukti-buktinya, apa yang lo lakuin di semua tempat yang gue sebutin tadi. Sahut Hanafi, tersenyum miring, dan menatap nyalang Hanin dia. Glek. Hanin meneguk ludahnya susah payah, mendengar kecaman Hanafi yang terakhir. Bukti-bukti katanya. Apa yang Hanafi tahu tentang semua itu, batin Hanin bermonolog panik luar biasa. 2 hari berlalu. Faira demam, Win, ujarnya tampak sedikit panik. Tinggi, Mbak. Mau dibawa ke rumah sakit. Wina menanggapi cepat, sebab ikut panik. Gak tinggi sih, cuma. Gak biasanya dia sampai mengigau, sahut Arini, serius, sekali lagi menghela napasnya panjang. Mantan istri Hanafi itu sedang menuangkan air matang yang sudah ia rebus sampai hangat. Wina mengerutkan keningnya, mendengar penjelasan Arini. Iya, Wina juga tahu, kalau selama ini Faira kadang juga demam, kalau dia kelelahan bermain. Tapi tidak sampai yang mengigau. Jadi, gimana, Mbak? Mau diperiksain gak? Kalau iya. Gak tahu, Win. Bingung aku. Yang dipanggil papanya terus soalnya. Kamu tahu kan, aku lagi membatasi Mas Han sama Mas Han buat datang ke sini, jawab Arini, memenggal kata-kata yang hendak Wina ucapkan. Ya tapi ini kondisinya berbeda, Mbak. Fairanya demam, urgen kan? Jawab Wina, memberikan solusi. Mas Abi juga pasti sama paniknya, kalau dengar Faira demam. Aku malas, kalau mereka berdua bertemu. Selalu saja berisik. Terakhir, kamu tahu kan, mereka bahkan sampai baku hantam segala, jawab Arini, berpikir logis. Ya tapi ini kan kondisinya berbeda, Mbak. Masa iya, mereka masih akan bersikap seperti itu? Ya gak kali, Mbak. Gak ah. Biar saja aku kompres. Mungkin. Masih kangen sama ayahnya, tapi ya pengen ketemu aku. Hanya butuh waktu saja, nanti juga terbiasa. Nitip bentar ya, Win. Tolong itu, pepesnya dibakar lagi. Sama tempe yang aku random, goreng Win. Aku urus Faira dulu. Siap, Mbak. Arini berbicara, seraya berjalan membawa mangkok berisi air panas, yang akan ia gunakan untuk mengompres nantinya. Langkahnya begitu cepat, agar cepat sampai kembali di kamar sang anak. Ia duduk di tepian ranjang, dengan telaten mengompres tubuh Faira yang memang demam. Papa. Mau cama papa? Gumam Faira dengan mata yang terpejam rapat. Sembuh? Ya. Nanti papa jemput Fei buat main lagi, tutur Arini, memberikan semangat untuk putrinya penuh sayang. Papa. Faira terus menggumam, dengan tubuh yang sedikit menggigil. Arini membalur tubuh Faira menggunakan minyak telon. Lalu ia pijat perlahan, sambil menunggu kompresannya dingin. Setelah dingin, ia ganti lagi. Kompres ia lakukan di beberapa titik bagian tubuh Faira. Ketiak, perut, juga kening. Tak lama,
Wina datang membawa bubur ayam, yang sengaja ia pesan ke kurir yang bekerja. Sebab Wina tahu, Faira sejak pagi belum bangun, dan pasti belum sarapan sama sekali. "Mbak, suruh Faira makan dulu. Dia dari pagi belum makan, kan?" ujar Wina, menyerahkan mangkuk berisi bubur ayam. "Iya, makasih ya, Win," sahut Arini, menatap Wina teduh. "Gimana? Mau aku panggilin papanya, gak? Kasihan, Mbak." Wina menatap Faira penuh iba. Ia sentuh kening gadis kecil itu, dan memang demam cukup tinggi. "Gak usah deh, Win. Biar aja, aku telatenin pakai kompres dulu. Bawa ke rumah sakit?" tanya Wina lagi. "Gak dulu, semoga aja pakai kompres, banyak makan, cukup minum, dia sembuh." "Amin. Tapi dia mau papanya, Mbak." "Kasihan," bujuk Wina, sekali lagi. "Set. Sudah sana, balik kerja lagi." "Hus, hus, hus," usir Arini, mendorong punggung Wina agar menjauh dari kamar itu.